Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Saya salah satu dosen dari Universitas Teknologi Sulawesi, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektron. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Elektronika Dasar. Video ini dibuat untuk bertujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma PT atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan metode Delivery Introduction and Assessment atau disingkat DIA, merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan di mata kuliah ini. Delivery di mana saya menyiapkan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaksinya itu kegiatan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Asesmennya itu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan kasus di mana mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan adalah Elektronika Dasar. Mata kuliah yang wajib untuk Prodi Teknik Elektro, yang bobot SKS-nya adalah 2. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar elektronika yang dikemas agar mampu memberi pemahaman awal bagi mahasiswa teknik elektro mengenai elektronika, meliputi komponen dasar elektronika. Misalnya rangkaian arus searah, rangkaian Sevin Norton, arus transis, rangkaian arus bolak-balik, filter, resonansi, teori semikonduktor, dioda, sambungan VN, serta penyerap gelombang. Mata kuliah Elektronika Dasar mengkaji tentang yang pertama, dasar elektronika. Yang kedua, diode. Yang ketiga, transistor. Yang keempat, trisistor. Yang kelima, daya aktual, daya reaktif, dan daya total. Yang keenam, penyearah AC DC taktor kontrol. Yang ketujuh, rangkaian penyearah. Sebelum saya melanjutkan membahas tentang aspek delivery, maka saya harus menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau disebut yang biasa disingkat dengan CPL. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kemudian CPMK akan menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan prodi itu sendiri. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip keteknikan secara komprehensif melalui penugasan ilmu matematika, fisika, pemrograman matematika, teknologi dan informasi, sistem kendali, elektronika dan elektrikal. Yang kedua, memiliki kemampuan praktis untuk melakukan pengujian skala laboratorium terhadap rancangan sistem keteknikan yang didukung dengan pengambilan dan validasi data menggunakan kaidah-kaidah statistik yang benar serta hasil pengujiannya diperkuat dengan survei lapangan. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar elektronika. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar elektronika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dasar elektronika. Yang keempat, mahasiswa mampu
menentukan daerah operasi yang berbeda dari dioda, VJT, dan MOSFET. Yang kelima, mahasiswa mampu menggambarkan rangkaian ekuivalen dan model sinyal kecil dari dioda. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis properti-properti seperti impedansi input, impedansi output, dan lain-lain. Dari sub CPMK dibagi dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, sumber literatur yang saya gunakan antara lain seperti ini. Dan juga ditunjang dengan jurnal-jurnal penelitian yang terbaru, jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kegunaan dari jurnal ini untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya ajarkan. Seperti itulah model delivery yang saya gunakan di pembelajaran mata kuliah elektronika dasar. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas adalah sistem SCL atau yang disebut Student Center Learning. Sistem ini menempatkan mahasiswa atau peserta didik sebagai subjek, sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran mata kuliah elektronika dasar ini dilakukan secara tatap muka atau luring, dengan mengutamakan peran atau keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan melalui LMS. Adapun platform yang saya gunakan adalah LMS Study, di mana mahasiswa mengisi presensi kelas, mendownload materi, dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun pembuatan evaluasi mata kuliah ini, yang pertama, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, kehadiran sebesar 15%, tugas kelompok sebesar 15%, tugas mandiri 15%, dan kuis mingguan sebesar 10%. Dengan asesmen yang saya lakukan ini, mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan. Demikian informasi mata kuliah elektronika dasar untuk program studi S1 Teknik Elektro. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita masuk pertemuan kedua. Sebelum kita masuk ke pertemuan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Baiklah, kita akan melanjutkan materi. Ada yang tahu materi apa yang kita bahas minggu lalu? Ada? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, minggu lalu yang kita bahas apa yang dimaksud dengan konduktor dan solator dalam elektronika. Oke. Jadi kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu komponen-komponen dalam elektronika. Mungkin mahasiswa semuanya pasti sudah sering melihat yang namanya alat elektronika, cuma belum tahu yang mana yang disebut
elektronika itu sendiri. Ada yang namanya resistor. Resistor mungkin pernah dengar, tapi belum tahu apa yang dimaksud dengan resistor. Nah, resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Sedangkan resistor, komponen yang membatasi jumlah yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, salah satu contohnya ini. Ada jenis resistor. Jadi mungkin yang seperti ini tidak asing lagi, sering kita lihat. Contoh ini yang biasa kita gunakan volume-volume power speaker atau yang lain-lainnya seperti ini. Nah, kalau ini mungkin yang paling sering kita dapat di rumah-rumah itu balon lampu. Di dalam balon lampu itu pasti semua balon mempunyai alat yang seperti ini. Tanpa adanya ini tidak akan bisa berfungsi alat elektronika itu tersendiri. Nah, ada beberapa jenis-jenis resistor. Nah, ada resistor tetap. Yang dimaksud resistor tetap itu yang seperti ini, yang nilai hambatannya relatif tetap, dia tidak bergerak. Nah, yang kedua ada resistor variabel. Resistor variabel itu yang besarnya hambatan yang berubah-ubah. Nah, contoh yang ini, misalnya volume itu kan bisa di setel. Kalau ini dia tidak bisa tetap menetap. Kalau awalnya seperti itu tidak akan berubah. Nah, kita lanjut. Ini jenis resistor yang ketiga. Ada NTC dan PTS. Ini gambar-gambarnya. Ini mungkin sering kita lihat juga. Nah, ini salah satu tadi ada remote. Nah, ini di remote, ini punya semua remote pasti punya yang seperti ini. Sensor. Ada. Semua remote pasti, mau remote apapun itu untuk bagaimana menghubungkan sebuah arus. Nah, ini contohnya. Resistor yang nilainya akan bertambah kecil bila terkena suhu panas. Nah, kalau yang PTS itu resistor yang nilainya akan bertambah bila temperaturnya menjadi dingin. Jadi ada yang panas, ada yang dingin. Jadi dalam sebuah rangkaian itu ada yang memang berfungsi untuk mendinginkan, ada memang yang berfungsi untuk dia harus panas. Jadi ada penyeimbang. Nah, kita lanjut kapasitor. Ini kapasitor mungkin tidak pernah lihat, tapi pernah sering lihat, tapi tidak tahu apakah ini yang disebut dengan kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan mata listrik. Jadi fungsinya ini dia menyimpan sebuah tegangan listrik di dalam sebuah alat. Contohnya seperti ini. Ini juga sering didapat ya. Di balon lampu ada semua rangkaian yang jenisnya elektronika itu pasti mempunyai seperti ini. Ini bisa meledak. Pernah lihat balon meledak sendiri? Pernah. Ada balon yang 5.000 kan? Itu biasa meledak sendiri. Yang meledak itu ininya. Ini kalau dia terlalu panas, apalagi kalau balon murah, itu tidak sesuai dengan tegangannya biasa. Ini sering meledak. Jadi kalau ini meledak, itu tidak terlalu fatal lah, karena langsung mati, hancur di dalamnya. Kecuali rangkaian yang besar itu yang fatal. Kalau balon yang masih balon kecil itu tidak terlalu fatal. Nah, ini rangkaian-rangkaiannya. Semua rangkaian ini satu paket. Dia tidak bisa hidup tanpa ada satu paket ini. Nah, kita lanjut ke dioda. Ini juga pasti sering lihat seperti ini. Ya, saya jelaskan semuanya, mungkin ini alat-alat rumahan yang kita sering temui di rumah. Mau di dapur yang bersifat elektronik ya. Di dapur sekarang ada namanya display apa namanya? Rice cooker, itu pasti ada seperti ini di dalamnya juga. Walaupun jenisnya berbeda, terkadang cuma modelnya berbeda, tapi pada intinya tujuannya dan itu sama. Dioda ini adalah sambungan. Ini yang menghubungkan sebuah arus. Jadi ibarat sebuah jembatan, dia menghubungkan.
Nah, kalau dioda pemancar cahaya ini yang bersifat LED yang memancarkan cahaya, sama tadi saya bilang tadi yang bisa menghubungkan melalui cahaya ke objeknya. Misalnya ini remote TV, ini bisa menghubungkan ke TV karena melalui ini. Kalau mau coba pakai remote tapi tutup ininya. Walaupun itu sedekat langsung ke sini tidak bisa karena yang menghubungkan ini. Makanya daskan ada orang yang kasih begini remote tidak. Ini saja intinya. Hubungkan ke objek yang dimana kita mau arah, misalnya ke TV ini. Jangan kayak begini saja. Ini saja. Kita lihat ini. Nah, ini ada jenis dioda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada dioda foto yang digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik searah. Jadi itu fungsinya dia. Kalau dioda laser untuk membangkitkan sinar laser taraf rendah, cara kerjanya mirip seperti LED. Ini persis LED cara kerjanya. Nah, ini dioda zener yang digunakan untuk regulasi tegangan. Fungsi utamanya ini adalah untuk menstabilkan tegangan. Kalau tidak ada ini, arus tidak stabil. Biasanya kalau dulu kan kita pakai genset itu arus naik turun. Arus. Kalau ada ini, itu ada yang menyebabkan arus. Jadi ini ibarat kata-kata sederhananya pembatas arus listrik. Kata-kata sederhana. Nah, kita lanjut ke transistor. Nah, transistor juga ini mungkin kita sering lihat, tapi kita tidak tahu ini yang disebut transistor. Karena ketika kita membuat sebuah rangkaian, ini remote saja ada rangkaiannya di dalam. Ada. Cuma dia rangkaiannya dia tidak berbentuk seperti rangkaian mesin-mesin laptop. Saya kasih lihat salah satu mesin laptop. Ini salah satu gambar yang saya tunjukkan yang sering kita temukan di mesin-mesin besar. Jadi di mesin-mesin ini sudah lengkap semua apa yang saya perlihatkan tadi, semua rangkaiannya. Karena ketika misalnya cuma satu bilang, misalnya ini saja yang bilang, ini tidak ada yang berfungsi. Karena rangkaian listrik elektronika itu dia satu paket, tidak bisa dihilang. Masih mending yang hilang itu casing, tanpa casing, daripada rangkaian-rangkaian yang ada ini semua. Masih mending tidak pakai penutup daripada yang ini. Kalau yang ini dia tidak pakai kabel langsung. Kabel, kalau kita melihat semisal kabelnya ya, ini jalur. Ada dia ini garis-garis ini yang kita ikuti. Jadi kalau kita belajar tentang rangkaian ini, kita tidak belajar tentang kabel, tapi belajar tentang jalur. Saya pernah ikut kursus HP. Kita diperlihatkan gambar seperti ini. Kalau HP itu misalnya hang, kita ada rangkaian oh HP seperti ini. Kita tinggal lihat jalurnya, oh di mana? Jalur ini, jalur ini, jalur ini. Ada alat tester. Kita tes apakah ini berfungsi atau tidak. Jadi yang kita pelajari di sini ini jalur. Karena tidak sembarang orang kita memasang seperti ini. Kapan kita misalnya ini yang disambungkan ke sini, ini bisa jadi terjadi sebuah ledakan atau kebakaran. Nah, makanya sebelum memasang sebuah alat, kita harus tahu dulu ini mesin apa. Misalnya ini mesin cuci. Masa kita ambil rangkaiannya dari mesin lain atau dari TV? Kecuali rangkaian-rangkaian seperti ini, jangan sampai teman-teman berpikir adik-adik mahasiswa bahwa ini misalnya ada di laptop, ini bisa digunakan di laptop saja. Tidak. Ini bisa saja alat yang dari laptop kita gunakan di TV. Salah satu contoh, speaker saya di rumah rusak. Yang rusak adalah pendinginnya. Itu yang saya ambil alat dari TV, bukan dari speaker. Itu cocok karena yang seperti ini cocok di rangkaian seperti ini tergantung ada voltnya, ada nomor serinya.
Walaupun nomornya besarnya seperti ini, lihat ada nomor-nomor di sini. Itu bukan sembarang nomor. Itu ada tujuan bahwa ini harus seperti ini. Misalnya, waktu pertama saya uji coba alat itu, tegangan listrik tidak stabil. Jika speaker naik suaranya, maka lampu berkedip-kedip. Kenapa? Karena yang saya pasang saat itu, yang seperti ini terlalu besar. Tidak sesuai kapasitas itu. Kalau terlalu kecil, misalnya speaker itu awalnya suaranya besar, kita pasang yang kecil, itu suaranya tidak akan bisa besar, pasti kecil. Jadi harus sesuai dengan isinya, harus lihat nomor seri dan kapasitasnya, bahwa ini menggunakan nomor ini dan ini harusnya ini. Jangan sampai asal-asal mirip pasang, itu akan terjadi sebuah ledakan atau kebakaran. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, tadi sampai di sini ya, transistor. Oke. Kita lanjut ke ini. Ada IC. IC ini biasa kalau di handphone, saya pernah dapat handphone, kalau IC rusak, mending ganti HP. Karena biayanya sangat mahal. Karena itulah mesinnya dalam IC. Ini yang biasa kita dengar IC. IC fungsinya yaitu komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. Nah, IC ini sebagai otak peralatan elektronika. Ini otaknya, ibarat manusia, ini adalah otaknya. Kalau ini yang rusak, kalau handphonenya, mending gak usah perbaiki, beli yang baru. Karena ini sangat mahal, dan ketika diganti, sama halnya kita membeli handphone baru, tapi mesinnya saja yang otaknya diganti, tapi rangkaian lain tidak. Jadi mending beli yang baru. Nah, ini kegunaan-kegunaannya ini sebagai otaknya. Nah, ini juga bisa dipakai pada komputer. Yang biasa dipakai dengan yang disebut dengan mikroprosesor. Dalam sebuah mikroprosesor itu biasa digunakan Intel Pentium 4 dan sebagainya. Jadi gambar-gambarnya seperti ini. Ada gambar-gambarnya. Ini. Memang kalau di handphone itu sangat kecil. Kalau di laptop juga ini tidak terlalu besar. Dia kecil. Dan ini dia melengket di di papan member itu sendiri, dia melengket. Nah, ini kita lihat susunan lapis. Ini ada beberapa susunannya. Lapis tunggal, lapis ganda, multi lapis 4, 6, 8. Ada susunan-susunannya. Jadi sekali lagi kalau kita belajar tentang elektronika, yang kita pelajari adalah tentang rangkaian dulu. Tidak mesti dulu belajar kalau misalnya tidak mau nyala ini apanya rusak. Jangan dulu belajar itu. Pelajari semua rangkaiannya. Dari situ kita akan memahami bahwa oh kalau ini yang rusak berarti ini harus diganti. Karena kita sudah paham misalnya apa fungsi-fungsinya, ini jalurnya kemana, misalnya ini ke sini, oh ini tidak menyala. Itu harus dulu dipahami. Oke? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa perbedaan arus listrik dengan tegangan listrik? Kalau arus itu adalah muatannya. Kalau tegangannya itu adalah pengantarnya. Jadi ada barang, ada pengantar. Jadi satu rangkaian. Itu tidak bisa dipisahkan. Ada lagi yang lain? Atau sudah jelas dengan gambar-gambar yang tadi? Ya, nanti kalau sampai di rumah, ya silahkan bongkar-bongkar apa yang bisa dibongkar. Kalau belum rusak silahkan rusaki baru perbaiki. Ya, itu bisa. Itu bisa menjadi sebuah bahan pelajaran. Jadi belajar itu tidak mesti dalam kelas. Kita belajar autodidak. Saya kebanyakan belajar dari barang-barang di rumah biasa.
dari SD saya belajar tentang perbaiki radio. Radio dulu kan yang ada Walkman yang namanya dulu, yang kayak kaset-kaset itu kecil. Itu saya selalu bongkar dari sejak SD. Jadi walaupun rusak, alhamdulillah kalau rusak sudah rusak memang. Tapi kalau baik, alhamdulillah itu adalah menjadi sebuah ilmu baru. Jadi jangan pernah takut mencoba. Kalau elektronik seperti yang kecil, yang penting jangan mencoba listrik yang harus kuat karena itu bisa mematikan. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Jadi tetap buka study karena tugas dan absen saya akan lihat di situ. Jadi silakan kerjakan tugasnya dan isi absen dan materi ada lengkap di situ. Silakan di-download. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.